Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 19 Mei, judulnya Di Gunung Sion. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 3. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Dalam Wahyu 14 kita menemukan umat Allah berdiri di Gunung Sion. Gunung Sion yang asli terletak tepat di sebelah barat kota tua Yerusalem saat ini dan dianggap sebagai tempat kedudukan tahta Allah atau kehadiran di antara umatnya. Kemudian, Bukit Bait Suci yang terletak di Gunung Moria juga disebut Gunung Sion. Dengan kata lain, penggambaran penting tentang umat sisa Allah di akhir zaman ini yang disajikan dalam bahasa bait suci seperti sebagian besar adegan kunci dalam kitab Wahyu. Syukur kepada Anak Domba, umat Tuhan bisa berada di Gunung Kudus Tuhan. Dalam Mazmur 15 ayat 24, Daud mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Bandingkan jawabannya dalam Mazmur ini dengan gambaran tentang orang-orang yang berdiri di Sion dalam Wahyu 14 ayat 1-5. Perhatikan persamaan yang dapat ditemukan. Juga ciri-ciri orang yang termasuk dengan kelompok ini. Wahyu 14 ayat 1 juga menyatakan fakta penting bahwa nama Bapa tertulis di dahi mereka. Gambaran tentang mereka yang diizinkan masuk ke hadirat Tuhan yang ditemukan dalam Mazmur Daud adalah tingkatan yang cukup tinggi untuk dipenuhi oleh orang berdosa. Siapa di antara kita yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa kita selalu berjalan lurus atau selalu mengatakan kebenaran di dalam hati kita, seperti yang dicatat dalam Mazmur 15 ayat 2? Tak satu pun dari kita dapat mengatakan bahwa kita tidak akan goyah selama-lamanya, seperti yang dicatat dalam Mazmur 15 ayat 5. Sedangkan jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, Alkitab mengajarkan kita tidak memiliki kebenaran di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita tidak dapat sampai pada kesimpulan apapun selain bahwa Anak Dombalah yang memampukan kita untuk berdiri di Sion. Anak domba tidak disebut dalam Mazmur Daud, tetapi anak domba muncul dalam gambaran yang ditemukan dalam Wahyu 14. Seolah-olah Wahyu 14 ini menjawab pertanyaan Daud. Sekarang setelah anak domba Allah ditetapkan di Gunung Sion, di Bait Suci, kita juga dapat hadir di sana karena kebenaran dari anak domba Allah yang sempurna itu yang diperhitungkan kepada kita melalui iman. Kita memiliki keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia, yaitu anak domba Allah, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Tanpa darah anak domba, pengharapan apa yang akan kita miliki? Tidak ada. Renungkan tentang semua janji Alkitab mengenai kemenangan atas dosa.
Dengan janji-janji itu, kita masih sering menemukan diri kita gagal mengikuti teladan sempurna yang telah Yesus tetapkan untuk kita. Sehingga inilah mengapa kita sangat membutuhkan hidup Yesus yang sempurna sebagai pengganti hidup kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 33. Tuhan memberkati kita semua.